KCL 957 kami ada sama KCL saat ini, Mejunadi dan juga kru yang bertugas. Kita ketemu orang paling penting di Sukabumi, bisa dibilang gitu ya. Tokoh yang sudah terkenal, ada Bu Jejen dari SBMI. Sehat, ketemu lagi baru dari KCL ya. Alhamdulillah sehat. Nah, jangan bosan-bosan ketemu kita ya Bu. Bukan. Karena memang kalau ketemu sama Bu Jejen kayaknya seru banget. Pasti bakal ada yang ditanya. Kayaknya ada kasus baru nih, gitu kan ya. Masih ada kasus menarik yang bakal kita bahas. Karena memang di tahun 2024 khususnya ya Bu, ada beberapa kasus yang memang warga Sukabumi itu jadi korban TPPO. Karena kalau ketemu Bu Jejen pasti ngebahasnya TPPO atau enggak buruh migran gitu kan ya yang dibahasnya. Bu, di tahun 2024 ada berapa banyak kasus yang ibu tangani? Tahun 2004 alhamdulillah kita ada 36 kasus. 36 kasus yang kami tangani, yaitu ada tetapi yang paling ngetren ini ya, kalau dulu yang kita tangani adalah kasus korbannya ada emak-emak ya gitu kan, ibu-ibu, terus korbannya Timur Tengah kan, terus yang memang kalau dilihat dari emang ekonominya mohon maaf ke bawah, menengah ke bawah, terus pendidikannya juga. Tetapi di tahun 2024 ini ada kasus yang memang tidak kita sangka ya, karena korbannya laki-laki, bapak-bapak juga gitu ya. terus orang yang yang punya IT, terus punya titel ya gitu, jabatan. Ya kan itu ada S1, S2 ya. Justru korbannya sarjana-sarjana. Ya itu. Nah itu, jadi kita sangat tercengang ya, kenapa kok bisa jadi korban. Tetapi memang karena tujuannya juga dengan pekerjaan yang berbeda gitu. Nah itu, dan iming-imingnya juga gitu. Kami menangani 11 dari Sukabumi. 11 orang ya? 11 orang yang Miawa di Myanmar dan 4 orang yang Kamboja. Kamboja, betul. Kamboja sama modusnya dan sama pekerjaannya. Betul, karena memang di 2024 jadi kayak kasus yang banyak ke trending gitu kan ya, ke Myanmar, Kamboja yang ini jadi admin gitu ya, yang kerja di dunia IT gitu ya. Tapi sebenarnya si kayak Bu Jejen bilang tadi, sarjana loh, kok bisa jadi korban TPPO? Ini memang di sini kerjaan apa sih Bu mereka? Itu jadi dia admin di salah satu perusahaan, apa sih namanya? Kripto. Iya, gitu. Terus dengan iming-iming gajinya yang besar, prosesnya cepat gitu kan ya, prosesnya hanya membuat paspor, dikirim, semua dibiayain. Dibiayai untuk paspor, dibiayain untuk untuk tiket berangkat di sana, dan yang mengajaknya juga temen gitu. Jadi nggak jelek gitu ya? Iya, temen. Jadi temen yang sudah berada di sana, dia merekrut, tapi merekrutnya kalau kemarin itu ada yang dalam tekanan, mereka juga semuanya juga ya ada dalam tekanan, kamu rekrut lagi gitu kan. Ada yang seperti itu, ada juga yang informasinya itu via Instagram, medsos ya. Kalau Kamboja kemarin temukan ya itu medsos. Betul. Jadi orang mikirnya di sini, oh iya aku mau jadi administrasi di perusahaan gitu kan ya, pasti pada pengen kan tergiur gitu kan, makanya mereka berangkat ke sana. Tapi memang kalau dari cerita korban, karena kan sudah ada 6 korban yang pulang ya. Kalau cerita dari korban Bu, mereka tuh nggak ngelihat ada tanda-tanda kah gelagatnya yang mencurigakan itu selama berangkat ke sana? Nggak ada, karena yang ngajaknya itu ya teman ya. Teman itu saya juga enak dari sini lah, udah nyaman gitu kan ya, gajinya lumayan. Kita di sini kok gimana nggak percayanya. Tetapi pas di Thailand, ke Thailand dulu. Tujuannya Thailand. Tujuannya justru Thailand. Tujuannya Thailand. Di Thailand loh, kok kita ada yang bawa lagi gitu kan ya, kok ke negara-negara yang memang konflik gitu kan ya, konflik di sana itu. Ternyata dia dijual gitu, dipekerjakan di salah satu perusahaan yang mana itu dia dipaksa untuk jadi admin scam online. Penipuan online. Kasusnya di sana mereka sadar ternyata ditipu tuh kerjanya karena memang nggak enak kan,
Tapi walaupun memang penipuan online, siapa yang mau kerja penipuan Iya. online sebenarnya gitu kan ya. Tapi ada yang mikir mereka kerja nggak nyaman kan di sana, atau disuruh kerjanya tuh ngapain di sana dari scam online nya? Kerjanya itu dan jam kerjanya itu lebih dari 18 jam. Dan di situ dia harus mencapai target. Misalnya kalau tidak mencapai target dalam satu hari itu, itu kena siksaan. Oh, disiksa ya? Disiksa, dijemur di luar lah. Terus ada yang suruh push up, ada juga yang sampai di setrum gitu ya. Terus untuk melaksanakan ibadah sholat itu dalam satu kali harus bayar 5 juta. Mau Apalagi sholat puas, bayar. betul. Ya ampun. Terus nanti, nah itu misalnya nggak mencapai target atau misalnya minta sholat atau itu nanti kalau misalnya gajinya dalam 1 bulan sekian udah dipotong, akhirnya bukannya dapat malah Rugi gitu ya. terus gitu kan ya, rugi Nah seperti itu. Nah, tapi penanganannya karena memang kan ini masih berjalan ya Bu ya? Iya, Dari 11 orang ini belum masih pulang. 5 ya. Masih 5. Prosesnya dari awal ketahuan ada kasus ini, TPPO yang di Myanmar dan Kamboja ini, pendampingannya Ibu dari awal sampai akhir ada kesulitan tersendiri nggak sih? Banyak sih. Banyak ya? Banyak sekali ya kesulitannya. Kenapa? Karena memang kita ini kan unprocedural dan juga di sana negaranya negara konflik. Betul. Sehingga dari awal, tetapi ini yang 6 orang ini memang cepat, termasuk cepat karena hanya beberapa bulan sudah bisa pulang gitu. Nah ini pertamanya kita memang karena SBM itu kan ada di pusat ya, jadi di pusat ada laporan nih, ada berapa puluh ya, kalau ratusan lah gitu. Tapi ada warga Sukabumi nih, katanya yang baru lapor waktu itu 2 orang. Nah itu saya bilang ya udah kalau memang itu udah aja langsung ya keluarganya disuruh ke mana, ke DPR ya ke. Tetapi belum beberapa hari itu ada TikTokan yang viral itu kan ya, Iya, nah video minta itu tolong kan. gitu kan. Nah setelah itu akhirnya kami diminta untuk mendata lagi semua warga Sukabumi lah yang mana menjadi korban scam online itu. Ternyata ada 11 orang. Nah itu 11 orang. Nah pada waktu itu yang 3 orang belum mau pulang. Akhirnya ada tambahan lagi laporan. Nah setelah itu kami melaporkan, keluarga itu membuat laporan ke Kementerian Luar Negeri dan ke KBRI. Ya, nah setelah itu, beberapa bulan itu kan terus menerus ya. Sedangkan kan TikTokan itu kan yang di medsos itu sudah ketahuan sama perusahaan yang di sana. Oh, jadi sebelum sini selesai itu Iya sudah. ketahuan. Akhirnya disekap lah. Iya, Dia betul. sampai disekap di salah satu bangunan di sana itu kan gelap, terus makan juga susah gitu kan, nggak dikasih makan di tempat yang tidak layak. Nah setelah itu ya kan, tapi komunikasi bisa, walaupun ya kena orang pintar-pintar semua ya, tanpa ketahuan itu bisa. Terus yang semua informasi kita kirim ke Kementerian Luar Negeri bahwa kondisi mereka itu memang sangat sangat rentan sekali. Akhirnya kita bawa lagi keluarganya ke Kementerian Luar Negeri untuk meminta perkembangan. Nah setelah itu belum 1 minggu ada kabar dia dikeluarkan, dibebaskan gitu kan. Ada berapa orang ya waktu itu, 29 atau berapa gitu. Nah termasuk Sukabumi ada 6 orang. Tapi masih 5 lagi nih. Lagi. Kalau si 5 ini memang prosesnya dia agak sulit kah, atau ada yang menyulitkan di sana gitu? Ya, kalau yang dua kan sisa yang kemarin tuh, yang 2 itu sebenarnya sudah ada di datanya. Nah, cuma pas mau pulang, padahal pakaiannya yang satu itu udah dibawa sama temennya. Tapi kenapa kok diambil lagi gitu sama perusahaannya? Kalau yang satu memang pengaduannya menyusul gitu kan, yang satu. Nah yang 3 kemarin baru pengaduannya malah baru bulan kemarin gitu. Yang 3 yang mengajak awalnya, yang merekrut itu kan. Yang mereka 3 pun itu akhirnya milih untuk mau pulang aja. Iya betul, karena kerjaan juga nggak enak di sana. udah gak enak, dan juga dia udah diperlakukan seperti itu. Nah yang 5 ini kan masih terlunta-lunta ya, gimana ini kasusnya ya, belum ada informasi lagi.
Nah kemarin itu karena SBMI itu masih ada 80 yang pengaduan ke SBMI dari seluruh wilayah dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga dari luar Jawa itu ada 80. Akhirnya kita keluarga mendesak kami ya dari SBMI pusat maupun di sini, akhirnya kita melakukan aksi damai ke kedutaan Myanmar ya, yang aksinya itu yang membawa si korban dan keluarga korban. Nah setelah itu pas hari besoknya itu kita diundang sama staf ahli presiden ke Istana Negara ya, dibawa lagi siang itu kan ya untuk bercerita. Pas jam 3 pulang dari sana ya ada informasi, Bu ini saya sudah dikeluarin dari perusahaan itu kan. Pertama itu 3 orang yang suka bumet, kita 31 orang Bu ada di sini komunikasi. Saya masih di Jakarta nih, masih dengan keluarganya. Setelah itu kita kirim ke Kementerian Luar Negeri, Bu ini kok udah ada yang konfirmasi sudah keluar. Terus video ya, dia bisa videoan dengan temennya yang sudah pulang, karena khawatirnya dipindahkan itu mau dijual lagi. Iya betul. Tapi dengan saksi korban yang sudah pulang itu, oh iya kalau di situ mah mau dipulangkan dulu juga saya di situ katanya gitu sama. Gitu. Nah kemarin sudah ada di perbatasan oleh tentara, artinya dibebaskan 31 orang termasuk orang dari Sukabumi itu sudah bebas dari Sekapan, tinggal pulang proses karena prosesnya masih panjang. Betul. Siapa yang akan membiayai? Nah betul kan memang banyak juga kesulitan salah satunya biaya ya. Tapi yang pasti sudah melalui penyekapannya itu udah enggak ya, udah dibebaskan, tinggal dipulangkan. Mudah-mudahan setelah ini bisa pemerintah minimal memperhatikan gitu kan ya, 5 warga Sukabumi ini yang harus dipulangkan lagi. Mudah-mudahan Bu prosesnya nggak sesulit sebelum-sebelumnya ya, karena kan kalau dibandingkan dulu tuh kayaknya sekarang mah lebih mudah gitu kan ya. Ada koordinasi lah yang koordinasinya lancar gitu. Betul. Kita kan hanya bisa berkoordinasi. Mudah-mudahan setelah ini warga-warga yang memang mengalami khususnya buruh migran ya yang mengalami masalah itu tolong jangan tergiur iming-iming untuk bekerja dengan gaji yang besar. Betul. Kerjanya enak, kalau biasanya kan kalau kerja di komputer itu kerja enak ya. Bikinnya cuma duduk gitu kan. Itu jangan sampai tergiur. Ini salah satu jebakan atau salah satu cara untuk membuat kita jadi lebih menderita ya. Betul. Dan mudah-mudahan untuk pemerintah juga ya menyediakan lapangan pekerjaan lah. Ada yang jangan dipersulit gitu kan, untuk apalagi ini kan udah punya skill ya, udah punya namanya bakatnya tuh udah gitu. Jadi bukan jabatan dia punya titel titel sarjana itu kan ya itu. Nah, jadi jangan sampai mereka mikirnya buat keluar negeri aja gitu ya, luar biasa. Ya, dan ini sosialisasi sekarang harus bukan hanya ke komunitas-komunitas yang PMI non prosedural, tetapi ini harus ke perguruan tinggi di situ, sekolah-sekolah betul ya. Jadi jangan mikirnya tuh ibu-ibu aja ternyata anak-anak sarjana pun punya potensi untuk menjadi korban TPO. Kalau gitu Bu Jejen terima kasih sama-sama mau ngobrolin kasus, karena memang kasus yang satu ini tuh cukup menarik, bikin viral soalnya kan ya. Bikin heboh, menguras tenaga, betul. Waktu dan ininya mudah-mudahan Bu Jejen dan teman-teman bisa terus tidak menyerah ya Bu ya. Tidak adanya ini juga betul, tidak menyerah dan juga selalu mau membela para buruh migran khususnya yang ada di Sukabumi. Kalau gitu Bu Jejen terima kasih sama kita hari ini. Sahabat share itu dia obrolan kita dengan Bu Jejen, Ketua SBMI yang ada di Sukabumi. Mejunadi dan juga kami petugas RCL kami ada bersama.